Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermi Aptasuri dengan NPM 2012-10069 dari Prodi PAI semester 2A akan membahas beberapa materi dari mata kuliah Psikologi Perkembangan. Materi yang pertama yaitu teori conditioning klasik dari Ivan Pavlov. Yang kedua, teori conditioning operan dari B.F. Skinner. Dan yang ketiga, teori belajar sosial dari Albert Bandura. Salah satu teori belajar yang menghubungkan antara stimulus dan respon adalah teori conditioning yang dikenalkan oleh Ivan Petrovich Pavlov, seorang behavioristik terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus respon. Pavlov lulus sebagai sarjana kedokteran dengan bidang dasar fisiologi. Ivan Pavlov meraih penghargaan Nobel pada bidang fisiologi or medicine tahun 1904. Karyanya mengenai pengkondisian sangat mempengaruhi psikologi behavioristik di Amerika. Teori conditioning. Bentuk paling sederhana dalam belajar adalah conditioning, karena conditioning sangat sederhana bentuknya dan sangat luas sifatnya. Para ahli sering mengambilnya sebagai contoh untuk menjelaskan dasar dari semua proses belajar. Peletak dasar teori conditioning adalah Ivan Petrovich Pavlov. Secara kebetulan, conditioning refleks ditemukan oleh Pavlov pada waktu ia sedang mempelajari fungsi perut dan mengukur cairan yang dikeluarkan dari perut ketika anjing sedang makan. Selanjutnya, ia mengembangkan dan mengeksplorasi penemuannya dengan mengembangkan studi perilaku yang dikondisikan, yang kemudian dikenal dengan classical conditioning. Conditioning adalah suatu bentuk belajar yang memungkinkan organisme memberikan respon terhadap suatu rangsang yang sebelumnya tidak menimbulkan respon itu, atau suatu proses untuk mengintroduksi berbagai refleks menjadi sebuah tingkah laku. Jadi, classical conditioning sebagai pembentuk tingkah laku melalui proses persyaratan. Teori belajar Ivan Pavlov. Dalam eksperimen ini, Pavlov ingin membuktikan bahwa belajar adalah suatu pengkondisian sehingga dapat mempengaruhi perilaku yang selama ini disangka sebagai refleks psikis dan tidak dapat dikendalikan seperti keluarnya air liur dalam percobaannya. Teori classical conditioning dalam pendidikan. Prinsip pengkondisian klasik dapat dipakai dalam dunia pendidikan. Ketika kita dapat mengatakan bahwa setiap kali kejadian netral dipasangkan dengan kejadian bermakna, akan terjadi pengkondisian klasik. Ketika belajar matematika, dalam situasi yang menegangkan dan guru galak, mungkin akan menyebabkan munculnya sikap negatif terhadap matematika. Seperti matematika adalah pelajaran yang sulit dan menakutkan. Karena aversi yang kuat terhadap suatu situasi dapat dimuncul apabila pengalaman negatif diasosiasikan dengan situasi itu. Jadi, ketika siswa belajar matematika dalam keadaan menegangkan dan guru yang galak, siswa dengan sendirinya akan menghindari pelajaran matematika karena kondisi dalam kelas yang buruk. Setelah banyak orang mengakui teori Pavlov bermanfaat di dunia psikologi, banyak ahli pendidikan baru mulai memanfaatkan teorinya untuk mengembangkan atau memberikan kontribusi pada psikologi pendidikan pada umumnya dan teori belajar khususnya. Menurut teori conditioning, belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi. Kelebihan dan kelemahan classical conditioning. Adapun kelebihan conditioning klasik adalah cocok untuk diterapkan pembelajaran yang menghendaki penguasaan keterampilan dengan latihan, karena dalam teori ini menghadirkan stimulus yang dikondisikan untuk merubah tingkah laku pembelajar. Yang kedua, memudahkan pendidik dalam mengontrol pembelajaran sebab individu tidak menyadari bahwa dia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Kemudian, kelemahan conditioning klasik adalah teori ini menganggap bahwa belajar hanyalah terjadi secara otomatis. Ketika diberi stimulus yang sudah ditentukan, pembelajar langsung memberikan respon. Keaktifan pembelajar dan kehendak pribadi tidak dihiraukan. Selanjutnya, teori ini juga terlalu menonjolkan peranan latihan atau kebiasaan, padahal individu tidak semata-mata tergantung dari pengaruh luar yang menyebabkan individu cenderung pasif, karena akan tergantung pada stimulus yang diberikan. Materi yang kedua yaitu teori conditioning operan dari B.F. Skinner. Skinner dikenal sebagai salah satu tokoh psikologi behaviorisme yang sangat berpengaruh. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya.
Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan. Setiap makhluk hidup pasti selalu berada dalam proses bersinggungan dengan lingkungannya. Di dalam proses itu, makhluk hidup menerima rangsangan atau stimulan tertentu yang membuatnya bertindak sesuatu. Rangsangan ini disebut stimulan yang mengunggah. Stimulan tertentu menyebabkan manusia melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan konsep dalam perspektif behaviorisme. Perilaku manusia yang dapat diamati atau dilihat, dapat dianalisa, diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Sebagai seorang psikolog bermazhab behaviorisme, Skinner meyakini bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan hanya dengan melihat berbagai faktor eksternal yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu. Karena itulah, kita tidak perlu melihat ke dalam pikiran dan motivasi internal seseorang. Atas dasar inilah, Skinner kemudian mengenalkan istilah operant conditioning untuk mengilustrasikan pemahaman perilaku manusia yang begitu kompleks tanpa mempelajari pemikiran mental dan motivasi internal manusia. Oleh karena itulah, operant conditioning kerap kali disebut juga dengan Skinnerian condition. Istilah operant conditioning sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk pembelajaran di mana perilaku bergantung atau dikendalikan oleh ganjaran dan konsekuensi. Reinforcement atau peneguhan. Reinforcement atau peneguhan adalah stimuli yang meningkatkan atau menguatkan tingkatan perilaku dalam sebuah organisme. Punishment atau hukuman adalah stimuli yang menurunkan atau melemahkan tingkatan perilaku dalam sebuah organisme. Extinction atau kepunahan. Extinction terjadi ketika perilaku yang diperkuat sebelumnya tidak lagi diperkuat dengan peneguhan positif maupun peneguhan negatif. Spontaneous recovery atau pemulihan spontan terjadi ketika perilaku yang telah hilang kembali muncul tanpa adanya peneguhan. Hal ini sifatnya muncul tiba-tiba, karena stimulus yang dihasilkan hanya muncul saat respon aktif secara mendadak. Generalization atau generalisasi. Ketika seorang individu belajar untuk membuat tanggapan tertentu terhadap stimulus tertentu dan kemudian membuat tanggapan yang sama atau serupa, namun dalam situasi yang berbeda. Behavior shaping atau membentuk perilaku adalah metode pengkondisian yang banyak digunakan dalam pelatihan hewan dan mengajarkan bahasa nonverbal manusia. Hal ini tergantung pada keberagaman operan dan peneguhan shaping terjadi dengan cara mengurangi atau memecah perilaku yang kompleks ke dalam beberapa perilaku yang lebih sederhana. Discrimination atau diskriminasi terjadi ketika seorang individu belajar untuk memperhatikan berbagai aspek unik atau yang tidak biasa dari situasi yang sama dan kemudian memberikan tanggapan secara berbeda. Yang terakhir, teori belajar sosial dari Albert Bandura. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial, salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran. Teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif berupa ekspektasi atau penerimaan siswa untuk meraih keberhasilan. Faktor sosial mencakup pengamatan siswa terhadap perilaku orang tuanya. Menurut Bandura, ketika siswa belajar, mereka dapat mempresentasikan atau mentransformasi pengalaman mereka secara kognitif. Pengertian teori belajar sosial. Teori belajar sosial dikembangkan oleh Albert Bandura. Asal mulanya teori ini disebut learning, yaitu belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Dasar pemikirannya adalah belajar dengan cara mengamati perilaku individu, dan sebagian perilaku individu peroleh sebagai hasil belajar melalui pengamatan atas tingkah laku yang ditampilkan oleh orang lain. Kelemahan teori belajar sosial Albert Bandura. Teori belajar sosial Albert Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik, karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan perilaku dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima masyarakat. Kelebihan teori belajar sosial Albert Bandura.
Teori belajar sosial Albert Bandura lebih lengkap dari teori sebelumnya, karena ini menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atau stimulus, melainkan juga atas reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia. Pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning dan imitation. Selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya perhatian empiris dalam pelajari perkembangan anak-anak. Aplikasi teori belajar sosial terhadap pembelajaran. Bandura percaya bahwa segala sesuatu yang dapat dipelajari melalui pengalaman langsung juga bisa dipelajari secara tidak langsung, melalui observasi. Bandura juga percaya bahwa model akan sangat efektif apabila dilihat sebagai seseorang yang memiliki kehormatan, kompetensi, status tinggi, dan kekuasaan. Dan dalam hal ini, sebagian besar guru memiliki kriteria tersebut sehingga dapat menjadi model yang berpengaruh besar. Dalam proses pembelajaran, menurut teori sosial Albert Bandura, seorang guru harus dapat menghadirkan model yang baik. Model yang baik harus dapat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembelajar sehingga dapat memberi perhatian kepada si pembelajar. Model di sini tidak harus dari guru, namun tergantung apa yang akan diajarkan. Teori sosial belajar ini cocok untuk mengajarkan materi yang berupa aspek psikomotorik dan afektif, karena pembelajar langsung dapat memperhatikan, mengingat, dan meniru dari model yang dihadirkan. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.